Halo hai semuanya, apa kabar teman-teman? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Saya membuat audio atau video ini menjelang tahun baru 2017. Dan saya pun senang ya, karena menjelang tahun baru berarti banyak di antara kamu semua yang sudah banyak memiliki tujuan hidup yang lebih baru dibandingkan tahun-tahun yang kemarin. Nah, bagaimanapun kondisi kamu saat ini, saya mendoakan dulu di depan, semoga setiap masalah kamu segera berakhir dan segera berganti dengan keberuntungan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah lama kamu idamkan selama ini. Amin. Berbicara tentang sesuatu hal yang kamu inginkan, seperti biasa saya sahabat kamu di sini ingin mengobrak-ngabrik. Betul, ngobrak-ngabrik, tapi bukan kamar kamu yang saya obrak-abrik, tapi cara kamu berpikir. Yap, betul. Kali ini saya akan memberikan sebuah inspirasi kembali yang bisa membuat otak kamu kembali terbuka seandainya kamu mentok atau seandainya kamu salah diajarin orang mengenai hal-hal yang paling penting dalam hidup kamu. Kali ini saya akan membicarakan sebuah hal yang teramat sangat penting, teman-teman. Hal penting itu adalah hal yang berhubungan dengan cara berpikir positif. Teman-teman, sebenarnya audio atau video ini terinspirasi dari perkataan para motivator yang ada di sekitar saya. Saya cenderung menjadi geli sekaligus sedih. Saya geli sekaligus sedih, kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang terlalu percaya bahwa berpikir positif itu gampang. Nah, celakanya lagi, banyak orang di luar sana yang mereka mengeluh kepada saya di bagian komentar YouTube, "Mas bro, kenapa ya kok gua nggak bisa menjalani hidup dengan perasaan positif yang segampang dikatakan para motivator gitu? Ada yang salah nggak sih dari gue? Kenapa hingga detik ini gue kok susah banget gitu mas bro untuk bisa berpikir positif?" Kalau kamu memang punya pertanyaan seperti itu, ini adalah video dan audio yang tepat buat kamu. Saya akan mengobrak-ngabrik pikiran kamu dan langsung to the point menjawab kenapa berpikir positif kamu itu susah. Teman-teman, kamu tahu nggak sih kenapa berpikir positif itu susah? Berpikir positif itu jadi susah karena penyebabnya juga salah. Loh, maksudnya gimana? Begini, faktanya di luar sana, celakanya banyak loh para motivator yang seolah-olah mereka mengatakan bahwa berpikir positif itu gampang. Mereka berkata, seolah-olah berpikir positif itu hanya dengan lagu-lagu yang mereka pancarkan di dalam seminar mereka, kemudian seolah-olah berpikir positif itu hanya sekedar melompat-lompat. Padahal itu salah. Berpikir positif itu harus diakui memang tidak gampang. Loh, kalau berpikir positif itu tidak gampang, gimana caranya mas bro, supaya gue saat ini juga bisa berpikir positif? Kamu ingin langsung praktek? Tenang, kali ini kamu pasti praktek. Tapi izinkan saya dulu memberikan kamu semacam penjelasan. Kenapa sih kok lu kalau berpikir positif tuh kayaknya cenderung susah gitu? Tidak segampang yang dikatakan para motivator. Jawabannya adalah karena kamu salah menafsirkan cara berpikir positif yang benar. Faktanya, berpikir positif itu tidak bisa langsung. Saya ulangi lagi ya. Faktanya, yang betul adalah berpikir positif itu tidak bisa langsung. Enggak juga mas bro, gue pernah ikut seminar ini, seminar itu, begitu gue keluar seminar gue happy banget, gue jadi positif. Oke, kamu happy, sekarang saya tanya balik, ketika kamu happy, bagaimana dengan keesokan harinya? Apakah kamu tetap happy? Biasanya enggak. Biasanya orang yang ikut seminar motivasi, begitu di seminar dia happy, begitu keluar dari tempat seminar, dia memble. Loh kok bisa begitu? Karena caranya salah. Cara yang paling betul, kamu harus taruh di pikiran kamu, berpikir positif itu butuh proses, titik. Ah masa begitu mas bro, kayaknya enggak deh. Masa sih berpikir positif itu butuh proses? Nah sekarang gini, kalau kamu masih membantah bahwa berpikir positif itu masih menggunakan proses, sekarang saya kasih contoh yang agak sedikit lucu. Bener, contoh yang bisa jadi kenyataan dan ini lucu. Contohnya begini. Anggap saja ceritanya kamu sedang berduka.
kamu kehilangan orang yang kamu sayang. Bayangkan, pikirkan kalau kamu kehilangan orang yang kamu sayang karena mungkin orang yang kamu sayang meninggal. Pikirkan rasa duka kamu. Nah tiba-tiba datang teman kamu yang cengengesan, terus bilang kepada kamu, tenang aja bro, lu happy, lu positif, ayo positif, hore, hore. Kira-kira kamu bakal ngapain tuh teman kamu yang tadi nyuruh kamu positif? Kamu mungkin kemungkinannya cuma dua. Kamu akan nyengir heran ngelihat teman kamu yang gila sendiri, karena kamu masih berduka dipaksa positif tidak bisa, atau mungkin mohon maaf, kamu bakal gampar teman kamu karena kamu merasa dia tidak menghormati rasa berduka kamu. Betul apa enggak? Nah, dari contoh pertama aja, ini sudah membuktikan bahwa memang sesuatu hal yang negatif itu tidak bisa dipaksakan langsung positif. Contoh lagi, pernah nggak kamu lagi kesal sama orang? Pikirin kamu pengalaman kamu ketika kamu lagi kesel mampus sama orang, kamu lagi dendam sama orang, bisa nggak saat itu juga ketika kamu lagi kesel sama orang, tiba-tiba disuruh berpikir positif? Tiba-tiba datang teman kamu, udahlah ngapain sedih, ayo kita having fun, ayo. Mungkin, anggap saja kamu bisa jadi positif, kamu jadi happy. Tapi ketika kamu sudah tidak sama teman kamu lagi, rasa dendam itu kembali muncul, rasa sedih itu kembali muncul. Pernah kamu mengalami hal seperti itu? Kalau pernah, saya pun juga pernah. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah rahasianya. Gimana sih mas bro? Cara yang paling efektif seandainya gue pengen jadi orang yang positif dan positif gue tuh bertahan lama. Caranya begini. Sekarang kamu harus paham betul bahwa yang namanya hidup itu cenderung berhubungan dengan angka. Waduh, ini mas bro mulai aneh lagi. Enggak. Sekarang saya minta tolong kamu bayangin deh. Sekarang kamu bayangkan angka negatif. Kamu bayangin angka negatif, terserah bisa -1, -2, -3, -5, apapun angkanya kamu bayangin. Nah sekarang saya tanya, bagaimana caranya supaya merubah angka negatif tadi menjadi angka positif? Saya ulangi lagi ya. Bagaimana caranya untuk merubah angka negatif tadi menjadi angka positif? Saya ingin merubah negatif 3 menjadi angka 3. Gimana caranya teman-teman? Mungkin kamu yang paham matematika akan berkata, ditambahin +6 mas bro. Betul. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Bagaimana cara merubah angka negatif menjadi positif? Kamu pasti bingung. Jawaban yang paling betul, kalau kamu ingin merubah angka negatif menjadi positif, kamu harus melewati angka 0 dulu. Lewatin angka 0 dulu. Maksudnya apa mas bro? Seperti dalam hidup. Kamu gak bisa menjadi orang positif ketika kamu negatif. Lu kalau mau jadi positif, lu harus netral dulu. Netral itu seperti angka 0. Pertanyaannya, sebelum kamu memutuskan jadi orang yang positif, kamu tanya dulu diri kamu, apakah diri lu sudah 0 belum? Kalau diri lu belum 0, jangan berpikir lu bisa jadi positif, gak bisa. Sama seperti angka negatif tadi bisa menjadi positif kalau melewati 0 dulu kan? Bener apa enggak? Betul kan? Sama seperti jiwa kita. Jiwa kita tidak mungkin bisa positif kalau tidak dinetralisir dulu racunnya. Itu jawabannya. Nah sekarang, saya akan langsung mengajak kamu untuk praktek. Ya, benar. Sekarang kita akan langsung praktek bagaimana caranya kamu untuk bisa menjadi orang yang netral seperti halnya angka 0 sebelum kamu memutuskan untuk berpikir positif. Ya, sekarang seperti biasa, kalau kamu adalah pendengar setia dari Pagar Kehidupan, pasti di sebelah kamu sudah ada kertas dan juga alat tulis ya. Sekarang saya akan langsung menyuruh kamu untuk mencatat beberapa hal penting supaya kamu bisa langsung praktek dalam hidup kamu. Oke? Nah sekarang tugas kamu siapkan kertas sama alat tulis sambil kamu dengarkan saya, patuhi saya untuk praktek ya. Setuju? Oke. Saya punya beberapa cara untuk bisa membuat diri saya kembali netral ketika saya sedang mengalami sebuah kesedihan atau negatif. Cara ini harus, sekali lagi ya, cara ini harus dilakukan secara urut.
tidak boleh longkap, harus urut, dan harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Cara apa aja itu mas bro? Yang pertama, tolong kamu catat. Kamu bisa menjadi netral kalau kamu belajar untuk menangis. Wih, gila kan? Gak ada satupun orang yang mengatakan bahwa menangis itu adalah obat. Percaya atau enggak, sebuah studi mengatakan bahwa umur laki-laki rata-rata lebih pendek daripada perempuan. Saya dulu nggak percaya, tapi setelah saya teliti, betul bahwa memang rata-rata laki-laki umurnya lebih pendek daripada perempuan. Loh kok bisa begitu mas bro? Jawabannya sederhana, karena perempuan sudah terbiasa menangis. Sementara kita laki-laki nih, wahai para laki-laki, kalau nangis tuh jaim. Betul nggak? Kalau seandainya sekarang saya suruh kamu nangis, kamu pasti berpikir, apa gua laki disuruh nangis? Apa gua laki-laki kuat kayak begini disuruh nangis? Enak aja mas bro, gua kan udah gede, gua laki men. Laki gak boleh nangis. Ceh elah. Anggapan yang mengatakan laki-laki tidak boleh menangis itulah yang membuat laki-laki berumur lebih pendek daripada perempuan. Kenapa? Karena memang betul, menangis itu adalah salah satu bentuk detoksifikasi yang mengeluarkan racun negatif dari jiwa kamu. Nah sekarang, saya minta tolong kamu taruh tangan kamu di dada. Betul, sekarang juga kamu taruh tangan kamu di dada. Sambil kamu taruh tangan kamu di dada, kamu sekarang pejamkan mata sambil buka telinga kamu dengarkan suara saya. Benar. Kamu taruh tangan kamu di dada, kemudian kamu pejamkan mata, buka telinga kamu, dengarkan apa yang akan saya katakan kepada kamu. Kamu ikuti perkataan saya ya, kamu ikuti. Ikuti perkataan saya perlahan-lahan sambil kamu ucapkan. Wahai diriku, aku tahu sebenarnya diri kamu lelah banget. Aku pun paham betul bahwa aku sebenarnya dari dulu ingin sekali menangis mengeluarkan segala keluh kesah yang ada dalam diriku. Sekarang wahai diriku, aku menyerah. Aku lelah wahai diriku, aku menyerah. Aku ingin lepas dari beban hidup aku. Aku lelah dan aku menyerah. Nah ketika kamu mengatakan itu, kalau memang kamu ingin menangis, menangislah senangis-nangisnya. Kamu katakan, wahai diriku, maafkan aku sombong. Wahai diriku, maafkan aku, karena aku suka berpura-pura kuat. Aku tahu kamu lelah, diriku lelah, diriku capek. Kamu keluarkan emosi kamu. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Katakan, diriku capek, diriku lelah. Aku lepaskan semuanya. Diriku capek. Maafkan aku, wahai diriku. Maafkan aku. Aku minta maaf. Aku keluarkan semua. Aku keluarkan semua. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku lelah. Aku minta maaf, aku minta maaf. Keluarkan semua. Kalau kamu menangis, menangislah. Jangan ditahan, keluarkan semua air mata. Keluarkan, keluarkan, dan keluarkan. Rasakan. Nah sekarang, kalau memang kamu sedang dalam proses menangis, lanjutkan. Tidak masalah. Kamu buang semua racun yang ada di dalam hati kamu keluarkan itu semua. Semakin dahsyatnya kamu menangis, itu bagus. Karena itu pertanda kamu semakin lepas, dan akhirnya tembok-tembok jaim kamu, tembok-tembok sok kuat kamu tadi runtuh. Itu yang dibutuhkan orang untuk bisa melepaskan diri dari racun-racun penyakit jiwa mereka. Ya, saya ucapkan selamat bagi kamu yang sudah menangis. Bagi kamu yang belum menangis, itu adalah tugas kamu. Tugas kamu untuk lebih mengedepankan kejujuran hati daripada ego. Ya, dan sekarang bagi kamu yang masih menangis, silakan pause dulu video ini, kamu selesaikan. Kalau sudah berhenti, baru kamu lanjut ya. Silahkan. Nah sekarang saya akan berasumsi bahwa kamu sudah selesai menangis. Gimana? Rasanya enak gak?
Kamu sekedar menangis sedikit, apalagi menangis banyak aja dada kamu rasanya plong kan. Kayaknya kamu tuh melepas beban yang dulu ada, tapi kok kayaknya begitu gua nangis mas bro, beban gua kayak lepas gitu ya. Rasanya tuh plong banget. Nah, ini adalah salah satu pertanda bahwa diri kamu sudah lebih netral dibandingkan yang sebelumnya. Enak kan rasanya? Enak ya? Nah itu baru yang pertama. Setelah kamu sudah melakukan ini, saya akan langsung mengajarkan kepada kamu level kedua. Bagaimana cara kamu bisa menetralkan diri lebih netral lagi. Cara yang kedua adalah curhat mendalam kepada Sang Pencipta. Saya berkali-kali bilang di video Pagar Kehidupan bahwa jadikan Sang Pencipta sebagai sahabat kamu sehari-hari. Bagi yang muslim jangan ninggalin sholatnya jangan buru-buru. Bagi yang non-muslim ibadahlah sesuai keyakinan kamu ke rumah ibadah kamu tanpa absen. Kalau kamu absen menyembah Tuhan, jiwa kamu akan haus. Nah hausnya jiwa kamu biasanya ditandai dengan menjadi jiwa yang punya penyakit yang bisa membuat kamu jadi sedih tanpa sebab. Nah sekarang saya akan langsung mengajarkan kepada kamu bagaimana cara berkonsultasi dengan Sang Pencipta secara umum ya. Jadi saya bisa mengajarkan kepada kamu apapun keyakinan kamu, sekarang kamu ikuti perkataan saya akan memberikan sebuah contoh. Gimana sih caranya bisa berkonsultasi dengan baik kepada Sang Pencipta. Sekarang, seperti biasa, kamu pejamkan mata, kamu ambil posisi duduk santai, dan kita akan bertemu dengan Tuhan, dengan mengkontak Tuhan, menyambungkan hati kita dengan Dia. Sudah siap? Oke. Sekarang kamu pejamkan mata seperti biasa, sambil kamu memejamkan mata, kamu katakan begini, ya Tuhan, Pencipta alam semesta, hamba-Mu yang lelah ini kembali datang kepadamu. Maafkan hamba karena hamba selama ini sombong dan merasa bisa melakukan, merasa bisa menghadapi semuanya. Faktanya hamba lelah dan hamba berserah diri kepadamu Tuhan untuk menghadapi masalah saya ini. Masalah saya cukup banyak. Ya Tuhan, Pencipta alam semesta, bantu saya. Dan saya selalu ingin mengatakan, I love you so much Tuhan. Saya sangat menyayangi Engkau sebagai pencipta saya. Terima saya kembali Tuhan. Maafkan saya. Ampuni saya. Bantu saya. Amin. Ya. Itu cara kamu berdoa kepada Tuhan kalau secara umum. Nah, kalau menurut keyakinan kamu mungkin ada cara-cara tertentu yang lebih spesifik, lakukan itu sesuai dengan keyakinan kamu. Barusan tadi saya memberi contoh bahwa ini loh cara berdoa yang benar, berkomunikasi dengan benar kepada Sang Pencipta kamu. Gimana? Kalau kamu sudah mengikuti saya sampai detik ini, kayaknya mungkin mata kamu sudah berkaca-kaca, bahkan mungkin udah basah. Hati kamu pun udah lebih plong ya. Enak kan rasanya ya? Enak. Itulah nikmatnya kita praktek. Nah ini belum selesai. Ada cara berikutnya lagi yang juga powerful. Setelah kamu melakukan dua hal tadi, kamu boleh melakukan cara yang ketiga ini. Cara yang ketiga itu adalah dengan cara memberi maaf. Betul, maaf. Kalau saya bicara soal maaf, kamu sudah tahu betul bahwa di video yang lalu banyak ya video-video saya mengajarkan cara memaafkan orang lain. Nah kali ini saya bukan ingin mengajarkan kamu memaafkan orang lain, tapi justru saya ingin mengajarkan kamu cara memaafkan diri sendiri. Karena banyak orang di sekitar saya, termasuk juga kamu mungkin, yang kamu sudah memaafkan orang lain, tapi kamu belum memaafkan diri sendiri. Nah, kalau cara ini justru membuat kamu bisa memaafkan diri kamu, ya. Sekarang begini, kamu ikuti cara saya, kamu ikuti lagi seperti biasa, kita langsung praktek, oke? Kamu pejamkan mata kamu kembali, dan kamu sekarang pikirkan, hal apa sih yang membuat kamu kecewa dengan diri kamu? Sekarang sambil kamu memejamkan mata, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu pikirkan, hal apa yang paling membuat kamu kecewa dalam hidup kamu?
Pikirkan hal apa yang sering terjadi atau pernah terjadi yang membuat kamu tuh kayaknya merasa tidak bisa ikhlas memaafkan diri kamu, yang membuat kamu selalu mengatakan, kok gue bodoh banget ya dulu ngelakuin ini, ya ampun. Pikirin hal itu. Hal apapun itu, kamu pikirin. Kamu udah pikirin? Pikirin hal itu, kamu pikirin dengan kuat, dan rasakan perasaannya. Kalau kamu sudah memikirkan hal itu dengan kuat, dan seandainya memang ada betul kejadian itu dalam hidup kamu, dalam perasaan kamu, kamu akan merasa kecewa. Nah sekarang, kamu ikuti perkataan saya. Kamu katakan begini, saya tahu bahwa saya salah. Saya tahu bahwa saya dulu bodoh. Tapi saya yakin betul bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup saya bisa terjadi dengan izin Tuhan. Saya bersyukur karena sudah dibentuk oleh Tuhan ke arah kehidupan yang lebih baik. Saya mensyukuri kesalahan saya. Saya amat sangat mensyukuri rencana Tuhan yang hebat buat hidup saya. Saya memaafkan semua. Saya memaafkan semua. Saya memaafkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Kamu buka lagi mata kamu. Ya. Di situ saya mengajarkan kepada kamu untuk memaafkan diri kamu, bukan memaafkan orang lain. Nah, kamu sudah sampai tahap yang ketiga ini, kayaknya kamu udah mulai ngambang nih, udah mulai nge-fly kalau kamu praktek ya. Kamu mungkin agak terkesima. Kok bisa ya? Ternyata gue merasakan ini gitu loh. Sebenarnya gue merindukan ini dari dulu mas bro, tapi gak ada yang ngajarin. Alhamdulillah ya, berarti Tuhan masih baik mengajarkan kamu, membawa kamu kepada saya untuk menyembuhkan kamu. Alhamdulillah ya. Nah, apakah selesai sampai situ mas bro? Belum. Ada level berikutnya yang harus kamu kudu lakukan. Level ini teramat penting. Setelah yang pertama tadi kamu menangis, setelah yang kedua kamu curhat secara mendalam kepada Tuhan, yang ketiga tadi kamu sudah memaafkan diri kamu, ada yang level 4. Level 4 itu yang disebut dengan mengikhlaskan. Sekarang, saya akan langsung praktek kepada kamu. Tapi sebelum itu saya katakan dulu kepada kamu ya. Teman-teman, tidak ada hal bisa menjadi baik kalau tidak kamu berusaha ikhlaskan. Sekali lagi ya, tidak akan ada hal baik datang dalam hidup kamu kalau kamu belum bisa mengikhlaskan masa lalu kamu. Itu fakta. Orang tidak akan mungkin bisa move on dalam segala hal kalau dia belum ikhlas terhadap kesalahan dia sendiri di masa lalu. Nah sekarang, kamu pejamkan mata kembali. Pejamkan mata kembali, kemudian saya minta tolong, kamu ambil nafas sedalam-dalamnya melalui hidung. Sekarang juga, lakukan. Kemudian sekarang juga kamu hembuskan melalui mulut secara perlahan. Kemudian kamu sekarang lakukan lagi, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian kali ini sambil kamu hembuskan melalui mulut, kamu katakan, saya ikhlas. Katakan, saya ikhlas. Ambil lagi nafas melalui hidung yang panjang. Kamu tersenyum, sekarang kamu senyum. Kamu hembuskan lewat mulut, katakan, saya ikhlas dengan hidup saya. Kamu tetap tersenyum. Kamu tetap tersenyum. Kamu buka mata kamu. Nah, dari sini kamu sudah saya ajarkan untuk ikhlas. Dan ini adalah yang terakhir. Betul, dari ini semua, kalau kamu melakukan dengan baik, kamu sudah menjadi pribadi yang lebih netral dibandingkan kamu yang sebelumnya. Gimana? Rasanya lebih enak gak sekarang? Kalau kamu mempraktekkan dan kamu sudah melakukan dengan sungguh-sungguh seperti apa yang saya katakan tadi, kamu sudah lebih lega ya, sudah lebih plong, sudah lebih lega dibandingkan kamu yang sebelumnya. Nah, sekarang kamu sudah netral nih.
Kalau kamu sudah netral, baru kamu bisa menjadi orang yang positif. Ya, baru setelah ini mungkin kamu bisa mendengarkan lagu-lagu positif. Kamu bisa menjadi orang yang lebih lega, ya. Jadi sebenarnya lebih penting kamu menjadi netral loh dibandingkan kamu menjadi positif. Karena dengan kamu menjadi netral, kamu pasti nanti gampang menjadi positif dengan cara kamu sendiri. Saya nggak mengajarkan kamu cara jadi positif di sini, tapi saya mengajarkan kamu cara menjadi netral. Nah sekarang, tugas kamu adalah mengulangi cara saya tadi setiap hari. Sambil selesai kamu melakukan itu semua, banyak-banyaklah berbuat baik yang bisa membuat kamu jadi positif. Contohnya, belajarlah untuk tersenyum, belajarlah untuk mengatakan terima kasih, belajarlah untuk bersyukur. Kalau kamu udah netral, itu semua lebih gampang. Ya, jadi cara berpikir positif yang benar adalah kamu buat dulu diri kamu netral, baru dari situ kamu berpikir positif dengan cara kamu sendiri. Karena dari yang netral, biasanya menjadi positif itu akan terjadi dengan sendirinya. Kamu praktekkan ini semua ya teman-teman, dan kamu rasakan hasilnya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.